Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa kelas 6 SDN Pakis 5 Surabaya, yang sangat saya banggakan dan saya cintai anak-anakku siswa-siswi kelas 6 SDN Pakis 5 Surabaya. Bapak Ibu serta anak-anakku, mungkin kalian sudah mendengar di media, di berita, di internet ya, tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang akan segera dilaksanakan. Memang dari hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan kemarin bersama Bapak Kepala Dinas Pendidikan untuk Surabaya, sekolah di Surabaya akan segera mengadakan pembelajaran tatap muka dimulai dari hari Senin besok tanggal 6 September 2021. Namun Bapak Ibu harus mengetahui apa saja syarat-syarat untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dan Bapak Ibu, kami mohon maaf untuk sementara memang sekolah kita belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai besok Senin, namun kita harus menunggu asesmen dari Satgas Covid Kota Surabaya. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka yang pertama adalah sudah disetujui oleh Kemendikbud pada data Dapodik sekolah. Nah, sekolah kita sudah disetujui. Yang kedua, pada asesmen STMJ Siap Tatap Muka Jaga Surabaya yang dimiliki oleh Dispendik, kita juga harusnya sudah di asesmen. Namun karena kemarin terkendala oleh adanya pandemi yang meningkat, kemarin kita belum sempat untuk dilakukan asesmen. Jadi kemarin memang belum semua sekolah di Surabaya dilakukan asesmen, sehingga saat ini sedang dilakukan asesmen untuk sekolah-sekolah yang belum. Sehingga karena kita SDN Pakis 5 belum dilaksanakan asesmen, sehingga kita belum bisa melaksanakan untuk PTM besok Senin. Kita menunggu dilaksanakan asesmen dulu, disetujui, diberikan rekom untuk melaksanakan PTM, baru kita melaksanakan simulasi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu mohon bersabar, kita menunggu dalam waktu dekat ini pasti kita akan bersama-sama untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Selain itu Bapak Ibu, persiapan yang selanjutnya adalah semua sarana prasarana sekolah sudah kita siapkan untuk protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui cuci tangan di sekolah kita sudah kita sediakan sebanyak mungkin. Penyemprotan desinfektan juga kita laksanakan setiap hari. Nah, yang belum memang kita menunggu asesmen saja. Bapak Ibu, kemudian selain itu persiapan yang harus dilaksanakan, harus disiapkan oleh sekolah adalah surat pernyataan persetujuan dari orang tua bahwa anak panjenengan boleh atau diizinkan mengikuti pembelajaran tatap muka. Ini yang kami butuhkan untuk data kami supaya kami tidak salah. Namun Bapak Ibu, hak panjenengan untuk mengizinkan dan tidak mengizinkan
putra-putrinya mengikuti pembelajaran tatap muka. Nanti untuk yang mengizinkan berarti harus segera dikumpulkan surat pernyataannya ke sekolah dan akan segera kami kami filekan data pernyataan dari orang tua. Untuk yang tidak menyetujui tetap mempunyai hak mengikuti pembelajaran dari rumah. Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini nanti akan dilaksanakan selama 2 jam setiap hari, maksimal 2 jam. Ini sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh SKB 4 Menteri. Nah, selama 2 jam pembelajaran itu nanti kita sudah siapkan jadwal pembelajarannya di sekolah, dan kemudian untuk siswa juga tidak semua melaksanakan pembelajaran. Kita melaksanakan model pembelajaran hybrid learning yang mana pembelajarannya digabung antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Jadi masih ada, karena siswa kita tidak semua bisa bertatap muka karena keterbatasan, namanya tatap muka terbatas ya Bapak Ibu. Karena tatap muka ini masih terbatas, belum bisa semua masuk untuk tatap muka, maka dari itu pasti tetap ada yang belajar dari rumah, belajar jarak jauh, sehingga nanti kita akan memblending pembelajaran itu dari tatap muka dengan daring ya. Insya Allah seperti yang sudah kita sampaikan dalam video pembelajaran hybrid learning, seperti itu contoh dari model pembelajaran hybrid ya, gabungan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran dari rumah, sehingga anak-anak tetap yang dari rumah maupun yang bertatap muka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Harapannya anak-anak tetap mendapatkan hak pembelajarannya ya. Bapak Ibu guru juga sudah memberikan yang terbaik kepada siswa, sehingga pendidikan di SDN Pakis 5 bisa tetap terlaksana dengan baik. Bapak Ibu, kami juga berpesan Bapak Ibu, ketika nanti sudah pada saatnya pembelajaran tatap muka di SDN Pakis 5, kami akan infokan dan apa saja yang harus disiapkan oleh orang tua. Mohon perhatiannya. Yang pertama adalah jika memang siswa belum divaksin, tidak ada masalah karena itu bukan syarat utama untuk siswa tatap muka. Yang menjadi syarat utama tatap muka adalah guru dan tenaga kependidikan di sekolah yang harus vaksin, tapi siswa tidak wajib ya. Tapi kan ada beberapa siswa yang mungkin sudah vaksin pertama kemarin. Kemudian Bapak Ibu, yang harus diperhatikan adalah kondisi kesehatan putra-putri Bapak Ibu. Ketika putra-putrinya mungkin ada gejala sakit, gejala agak panas, batuk, atau flu sedikit, mohon untuk tidak diantarkan atau tidak diizinkan untuk tatap muka ya. Jadi harus memastikan putra-putrinya untuk tatap muka itu dalam kondisi sehat, fit. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu mohon putra-putrinya sudah sarapan dari rumah, atau kalau memang anak-anak tidak terbiasa sarapan pagi, maka boleh dibawakan bekal sendiri. Jadi anak-anak harus sudah membawa minum dan makanan sendiri, tidak usah dibekali dengan uang saku untuk membeli jajanan di luar. Jangan memberikan memberikan uang saku ya Bapak Ibu. Tolong untuk memberikan bekal sendiri dari rumah masing-masing dengan tempat masing-masing ya, supaya anak-anak tidak mungkin berkerumun dan juga tidak memakai gelas
atau yang tidak higienis ya. Jadi lebih baik dari rumah, bawa botol minuman dari rumah, bawa makanan juga dari rumah. Kemudian yang lain yang harus diperhatikan, Bapak Ibu harus siap untuk antar jemput. Kenapa demikian? Karena anak-anak diharapkan setelah pulang sekolah tidak kemana-mana dan tidak bergerombol berkerumun dengan yang lain, sehingga dari sekolah harus sesuai dengan protokol kesehatan, harus kembali ke rumah masing-masing. Tidak boleh ada yang nanti berkerumun dengan temannya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi itu mohon untuk diperhatikan, orang tua harus siap untuk mengantar dan menjemput pada saat pembelajaran tatap muka. Kemudian Bapak Ibu, pembelajaran tatap muka ini kita laksanakan nanti selama 2 jam di sekolah. Kita dimulai start untuk pembelajaran adalah pukul 7:30, sehingga harapannya saya mohon untuk anak-anak nanti sudah diantar pukul 7 langsung nanti akan kita arahkan untuk bisa masuk ke ruang kelasnya ya, dan tidak kemana-mana seperti itu. Tapi nanti start pembelajaran 7:30. Jadi tetap antara jam 7 sampai 7:30 itu harus anak-anak sudah berada di sekolah. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti yang dihadirkan ke sekolah adalah hanya 2 kelas ya, karena memang ini dari simulasi dari arahan dinas bahwa kita hanya boleh membuka pembelajaran ini untuk tatap muka ke depan ini hanya 2 kelas, sehingga nanti akan kita ambil masing-masing kelas adalah 10 siswa. 10 siswa kita kalikan 3 kelas, berarti 30 siswa nanti akan kita bagi menjadi 2 kelas. Jadi bukan lagi kelas A, B, C, namun nanti akan kita lebur kelas kelas A, B, C tadi kita lebur untuk kita jadikan menjadi 2 kelas ya, kelas pembelajaran, sehingga nanti akan diatur oleh Bapak Ibu guru kelas 6 ya, bagaimana jadwal pembelajarannya, bagaimana pembagian pembelajarannya dan juga pembagian kelasnya nanti. Oke. Kemudian Bapak Ibu, nanti kita juga akan memberikan materi kepada siswa ya, itu baik secara luring maupun secara daring. Jadi nanti materi kita akan membuka Zoom dan kita menggunakan screen proyektor nanti di kelas, dan langsung juga bisa berhubungan dengan siswa dari rumah. Seperti itu Bapak Ibu gambaran untuk pembelajaran tatap muka. Mohon Bapak Ibu bisa bersabar terlebih dahulu ya untuk bisa pembelajaran tatap muka di SDN Pakis 5. Kita tunggu asesmen dan mudah-mudahan segera nanti kita setelah di asesmen kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas ini di SDN Pakis 5 dengan lancar. Kita bisa berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala. Mudah-mudahan tidak menjadikan klaster penyebaran COVID yang baru. Mudah-mudahan semuanya segera berlalu dan kita bisa kembali normal belajar tatap muka seperti biasanya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon bersabar nanti menunggu info untuk pembelajaran tatap muka. Sementara kita hari Senin belum bisa pembelajaran tatap muka, dan mungkin nanti setelah kita asesmen segera kita akan sampaikan untuk simulasi pembelajaran tatap mukanya. Oke, baik.
Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu orang tua siswa kelas 6 di SDN Pakis 5 ini bisa memahami. Kami sudah berusaha yang terbaik untuk memberikan pelayanan pada panjenengan, pelayanan pendidikan yang terbaik untuk putra putri Bapak Ibu. Mohon tetap dukungannya dan motivasinya untuk putra putrinya untuk bisa semangat belajar. Karena apa? Karena pandemi ini sangat berdampak yang negatif pada anak-anak generasi kita selama hampir 2 tahun. Maka dari itu Bapak Menteri meminta untuk segera membuka pembelajaran tatap muka ini karena dampaknya yang luar biasa secara psikologis maupun secara intelektual. Anak-anak sangat menurun, sehingga kita harus segera melaksanakan pembelajaran tatap muka walaupun kita masih menguji cobakan secara terbatas. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.